bagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kau hadir dalam pujian kami, dan saat ini Kau sebagai Gembala yang maha baik, sebagai imam besar, melayani ibadah kami, memberkati seluruh umat-umat pilihan-Mu. Tahirkan kami semua dengan percikan kuasa darah Maha Kudus-Mu. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk memenuhi setiap pribadi, terlebih untuk mengurapi hamba-Mu dengan kuasa hikmat dan marifat-Mu. Bukan lidah kuasa, lidah marifat dalam kehidupan hamba-Mu. Berkat Engkau limpahkan dalam ibadah ini, pengampunan dosa, pelepasan dari segala sakit penyakit disembuhkan. Setiap pribadi lepaskan dari segala kuasa iblis dan konspirasinya. Perintahkan malaikat untuk berperang ganti kami, dan para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Kami siap untuk berkati Tuhan melalui ibadah saat ini. Berbicaralah Engkau, kami siap Tuhan untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan saat pagi hari ini, tak pernah berubah kasih Tuhan. Tak pernah berubah kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang pilihannya itu tidak pernah berubah. Baik sebelum Dia disalibkan maupun setelah Dia disalibkan, bangkit dari antara orang mati, kasih-Nya tidak pernah berubah. Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Silahkan dibantu baca ini ayat supaya menjadi berkat untuk kita semuanya. Yohanes 20 ayat 24 mulai begini firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Terus 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi kehadiran Tuhan itu disertai dengan rasa damai dan sejahtera. Itu kehadiran Tuhan. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, nah saudara, di sini bukti kasih Bapa yang di surga yang katakan tidak berubah. Kasih Bapa surgawi itu memperhatikan orang yang hatinya bimbang, orang yang hatinya ragu-ragu. Di saat Thomas itu mengatakan, "Aku tidak percaya sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sebelum jariku kucocokkan
di telapak tangan yang kena paku itu, aku pisan-pisan tidak akan percaya. Aku sekali-kali tidak akan percaya. Saat itu Yesus Kristus secara fisik tidak ada di tengah-tengah mereka, tetapi telinganya, matanya melihat keberadaan Thomas saat itu. Setelah dia datang kepada murid-muridnya, siapa yang diperhatikan pertama? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi Tuhan Yesus Kristus saat itu meneguhkan imannya Thomas. Jangan sampai kamu tidak percaya, karena selama ini kamu sudah mengikuti aku, sudah melihat mujizat-mujizat pertolongan Allah, keajaiban Allah untuk orang-orang berdosa, diampuni dosa-dosanya, disembuhkan dari segala sakit penyakit, diusir segala setan-setan. Sekarang aku bangkit ini Thomas. Nah, ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Berbahagia kita yang tidak melihat secara fisik waktu itu, tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus pernah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan saat ini juga Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa ada di tengah-tengah kita masing-masing. Dia memperhatikan keberadaan Bapak Ibu. Dia memperhatikan kondisi kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Saudara yang menghadapi masalah hidup, Tuhan akan memberikan pertolongan. Saudara yang mengalami jalan buntu, jalan itu akan dibukakan, sehingga saudara mendapatkan jalan pertolongan, jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Amin. Nah, perhatian Tuhan kembali, saudara baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang kelima, ayat 6, ayat 9 sampai ayat 12. Ini perhatian Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau saudara membaca ayat-ayat itu terjadi di saat murid-murid itu kembali sebagai nelayan. Aku mau menangkap ikan. Murid-murid yang lain mengikuti kata Petrus, tetapi semalam suntuk mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Ketika Yesus hadir saat itu pagi-pagi, Yesus bertanya, adakah padamu lauk pauk anak? Mereka menjawab, tidak ada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, mereka mulai mengatakan, semalam suntuk aku sudah menebarkan jala ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak menangkap ikan satupun. Kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka mendengarkan perkataan Yesus Kristus.
Mereka menebarkan jala itu, dan akhirnya jala itu penuh ikan. Satu murid yang dikasih Yesus mengatakan, itu Tuhan. Ini ada suatu kepekaan. Pertama, mendengarkan firman, masuk ke dalam firman itu, mengatakan ini Tuhan. Itu Tuhan yang mengatakan. Petrus, murid yang dikatakan yang tertua, langsung terjun ke danau itu. Dia datang ke situ. Di situ sudah ada arang, api, di atasnya ada ikan yang dibakar, di atasnya ada roti. Di situ ada roti, di situ ada ikan. Setelah murid-muridnya itu berkumpul, Yesus mengatakan, mari sarapan, mari anak-anak, anak-anakku makan dulu. Kamu letih, kamu lesu, silahkan makan. Jadi perhatian Tuhan, kasih Tuhan itu tidak berubah sampai detik ini. Yang penting nomor satu, kita mendengarkan firman dengan baik-baik, dilakukan firman itu dengan setia. Itu firman disampaikan kepada bangsa Israel. Ulangan pasal 28, saudara baca di sana. Ini perhatian Tuhan. Jadi kalau kita merindukan pertolongan Tuhan, itu yang pertama Tuhan itu berbicara ayat 1. Ulangan pasal 8 ayat 1 mulai, begini firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ulangan 28 ayat 1. Berkat, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi pertama itu mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, dicermati firman, direnungkan dan dilakukan. Seperti murid-murid yang mengandalkan kekuatannya, keahliannya sebagai nelayan pertama. Semalam suntuk mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi setelah mereka mendengarkan firman, perkataan Yesus Kristus, Juru Selamatnya, dan firman itu dijalankan, menebarkan jalan. Akhirnya mereka menangkap ikan. Berapa jumlahnya? 153 ekor. Padahal semalam suntuk, dia sudah kopiar kalau sana sini tidak dapat. Tapi setelah mereka mendengar perkataan Yesus dengan baik-baik dan dilakukan, setelah dilakukan mereka mendapatkan suatu mukjizat pertolongan Tuhan. Baru mengatakan Yohanes, itu kan Tuhan. Akhirnya Petrus yang memiliki kerinduan hati, dia langsung mendekati. Mendekat di sana, Yesus menyambut dengan hidangan. Nah, saudara lanjutkan ayat ini, ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Jadi kalau orang
orang yang mendengarkan firman itu dan dilakukan di mana saudara berada, baik di ladang maupun di kota, saudara itu dikejar berkat Tuhan. Amin. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu. Buah kandungan itu putra putri saudara, anak cucu cicit saudara diberkati. Hasil bumimu dan hasil ternakmu. Jadi hasil bumi, hasil ternakmu sebagai peternak, sebagai petani, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi tempat adonan, bakul. Bakul itu tempat untuk menaruh makanan, kalau di daerah sini nasi dan sebagainya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi keluar dari tempat ibadah sudah membawa berkat dari Tuhan. Dilimpahi dengan berkat-berkat dari Tuhan. Terus Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Jadi Tuhan itu yang memerintahkan. Ikan-ikan yang kumpul di situ, di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan ini tangan yang bergerak, mengangkat tangan. Katakan, utamakan Tuhan nomor 1. Kenapa tidak tangan kiri? Kenapa tidak tangan kiri? Tangan kanan, sebelah kanan. Tuhan itu senantiasa memegang tangan kita yang akan membawa kepada kemenangan. Itu tertulis di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, saudara. Tangan Tuhan itu menggenggam kita, menuntun kita. Ayat 10, maka segala bangsa di bumi Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini kuasa kebangkitan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kata-kata membawa kemenangan. Di dalam Ulangan 28 tadi ayat 7, Tuhan membiarkan musuh masuk dengan satu jalan. Saudara dilatih imannya untuk menghadapi lawan-lawan itu. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai iman itu kamu bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Yang menjadi perisai perlindungan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia katakan jangan takut menghadapi hari esok. Tuhan memegang tangan kita yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan binasa. Ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhan berbicara, jangan takut,
Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini firman, perhatian Tuhan untuk kita. Sekarang Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membaikkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membaikkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota, dengan kuasa kebangkitannya, yang membangkitkan tubuh Kristus adalah Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Kuasa. Roh Allah ini dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, saudara, ini Roh Allah, Roh Kudus itu bekerja sejak mula jadinya dunia ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan seluruh jagat ini. Terus berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Perkataan sabda Tuhan dihidupkan oleh Roh. Jadi kalau saudara meyakini firman, mengimani firman, mengamini firman, dan firman itu dijalankan, Roh Kudus akan menghidupkan firman itu. Yang saudara imani akan terwujud. Amin. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk orang-orang yang dikasihinya, untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Kalau ayat 26, di saat kita lemah tidak berdaya, Roh Kudus itu membantu kita, berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia, tetapi dengan bahasa yang Tuhan berikan saat itu, di dalam bahasa roh, dalam bahasa puji-pujian. Kalau dalam Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6, bagaimana firman Tuhan di sana, kita akan baca. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi siapakah engkau? Gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Amin, terima kasih. Jadi untuk menghadapi hidup ini bukan dengan keperkasaan manusia, bukan dengan intelektualnya manusia. Firman Tuhan katakan, oleh Rohku, oleh Roh Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Jadi yang pertama syaratnya mendengar firman Tuhan dengan baik-baik. Firman itu dilakukan. Kalau firman dilakukan, baru tahu, oh benar, Tuhan itu ada dalam hidupku, Tuhan itu ada di tengah-tengahku. Itu kalau firman dilakukan. Tapi kalau firman tidak dilakukan,
hidup ini hampa. Supaya tidak hampa, ada isinya. Firman, dengarkan baik-baik, dilakukan dengan setia. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik di kota, usaha di ladang, Tuhan memberkati. Amin. Kita angkat pujian yang katakan, bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Rohku. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Haleluya. Biar kemuliaan-Nya. Melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidupku. Semuanya bangkit. Ku melihat kemuliaan-Mu, aku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidupku. Bukan
perjamuan suci. Kami memperingati pengorbanan-Mu di Bukit Joljotan. Kami memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami memperingati Roh Kudus dicurahkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus ini dengan anugerah kuasa kematian dan kebangkitan, dengan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun menyatu dalam perjamuan kudus ini. Seiring kami makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami menerima janji hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima janji untuk kebangkitan dari antara orang mati. Kalau hidup sampai Tuhan datang, kami akan disertai dan dipakai oleh Tuhan. Para imam yang lain Kau berkati, Kau rapi dengan kuasa Roh. Beri berkat setiap pribadi umat-umat pilihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Renungkan pengorbanan Tuhan. Itu perhatian Tuhan untuk kita manusia. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kekuatan besar kami terima, kemuliaan hadirat-Mu menyatu dalam hidup kami. Haleluya, kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum saudara minum, doa yang paling saudara rasa mendesak, utarakan tetes darah Yesus itu untuk kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan minum bersama-sama. Haleluya. Yang merindukan pekerjaan Tuhan anugerahkan. Yang membangun usaha, relasi-relasi bisnis, Tuhan membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa negara Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh pejabat-pejabat negara sampai di daerah-daerah semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, berkat-berkat rohani maupun jasmani dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang sebagai mempelai pria surga. Kita tetap tinggal dalam naungan kasih-Nya yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan menerima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati kita semua.